Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fania Febri Marani dengan NIM 222111059 dari kelas HES 3B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ushul Fiqih yang bertemakan Maqasid al-Syariah dari klasik sampai kontemporer menurut Jasr Audah. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, di sini saya ingin menyampaikan biografi singkat Jasr Audah. Jasr Audah lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasr tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasr hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi. Studi strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian maqasid al-syariah. Yang pertama, kata maqsid atau jamaknya adalah maqasid yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati atau aims dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit dalam bahasa Prancis atau zeng dalam bahasa Jerman. Sedangkan kata syariah berasal dari kata syara'a yang berarti menjelaskan sesuatu atau memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang kedua, maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Jadi maksudnya ialah bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai sejarah konsep maqasid al-syariah menurut para ulama. Di sini saya telah membaginya menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama yaitu konsep maqasid al-syariah sudah ada sejak akhir abad ketiga melalui karya Imam Turmuzi yang berjudul Al-Salah wa Maqasiduhu. Lalu pada tahap yang kedua yaitu pada pertengahan abad ke-7 Hijriah muncullah sarjana brilian yang bernama Abu Ishaq al-Syatibi. Beliau pakar usul fikih yang beraliran mazhab Maliki melalui karyanya yang berjudul Al-Muwafaqat. Lalu pada tahap yang ketiga yaitu pada abad ke-20 muncullah seorang pakar maqasid al-syariah dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu Ansyur. Pada tahun 1879 sampai 1973 Masehi yang dianggap sebagai bapak maqasid al-syariah kontemporer setelah al-Syatibi. Nah, inilah konsep maqasid al-syariah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan daruriyat atau kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Lalu apa sih yang dimaksud dengan daruriyat itu? Nah, daruriyat atau tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah. Pada sejarah konsep maqasid al-syariah tahap pertama, ulama Al-Ghazali memetakan unsur 5 pokok, yaitu hifz al-din, hifz al-nas, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Tetapi, ulama Ansyur memberlakukan konsep hukum Islam klasik dan membuat konsep baru unsur pokok untuk kedaruratan menjadi 6, yaitu hifz ad-din atau perlindungan agama, hifz an-nas atau perlindungan jiwa, hifz al-mal atau perlindungan harta, hifz al-aql perlindungan akal, hifz an-nas perlindungan keturunan, dan hifz al-irad perlindungan kehormatan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hajiyat itu? Hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder
didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Maksudnya adalah di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan adanya hukum rukhsah atau keringanan. Nah, misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada masjid, meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tasniyat itu? Tasniyat atau tujuan-tujuan tersier didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah. Maksudnya adalah di mana proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Misalnya, masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo, maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai hasil pergeseran. Kajian Maqasid Al-Syariah dikembangkan Jasar Auda melalui karyanya yang berjudul Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Nah, untuk menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer, Jasar Auda melakukan analisis sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Jadi, analisis sistematis secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi. Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Lalu, apa saja fitur-fitur sistem tersebut? Nah, fitur sistem itu sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Jadi, harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Perbedaannya yaitu, yang pertama, syariah. Syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana, syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, fikih. Fikih adalah koleksi dalam jumlah besar pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir. Yang ketiga adalah fatwa. Fatwa adalah penerapan syariah dan fikih di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Selanjutnya, fitur sistem yang kedua yaitu Wallenness. Dengan meminjam teori sistem, Jasar Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Jasar Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh penting di kehidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Yang ketiga, openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Selanjutnya, fitur sistem yang keempat yaitu interrelate. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki.
di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Fitur hierarki memberikan perbaikan pada dua dimensi makosid al-syariah. Pertama, perbaikan jangkauan makosid. Jasser mencoba membagi hierarki makosid ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, makosid al-ammah atau general makosid adalah makosid yang mencakup seluruh maslahah yang terdapat dalam perilaku tasyrik yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyat dalam makosid klasik. Yang kedua, makosid kasah atau spesifik makosid, yaitu makosid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. Dan yang ketiga adalah makosid juz'iyah atau parsial makosid, yaitu makosid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum maslahah. Ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contohnya makosid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa juga cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada 2 saksi, asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya inilah gambaran diagram ketiga kategori makosid al-syariah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, ketiga kategori makosid al-syariah tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori makosid klasik. Kesatuan makosid ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Selanjutnya, pada dimensi yang kedua yaitu perbaikan jangkauan orang yang diliputi makosid. Jika makosid tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori makosid kontemporer. Menurut Jasser Audah, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori makosid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Nah, inilah hasil pergeseran konsep makosid al-syariah dari klasik sampai kontemporer yang telah saya sajikan menjadi sebuah tabel. Yang pertama yaitu Hifz an-Din atau perlindungan agama menjadi Hifz al-Hurriyah al-I'tiqad atau perlindungan kebebasan berkeyakinan. Lalu yang kedua yaitu Hifz al-Nafs atau perlindungan jiwa menjadi Hifz al-Hukuk al-Insan atau perlindungan hak-hak manusia. Lalu yang ketiga yaitu Hifz al-Mal atau perlindungan harta menjadi perwujudan solidaritas sosial. Lalu yang keempat yaitu Hifz al-Aql atau perlindungan akal menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima yaitu Hifz al-Nals atau perlindungan keturunan menjadi Hifz al-Usrah atau perlindungan keluarga. Dan yang keenam yaitu Hifz al-Irad atau perlindungan kehormatan menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, fitur sistem yang kelima yaitu multidimensionality, yaitu sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Prinsip ini digunakan Jasser Audah untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara qot'i dan zanni telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qot'i'u al-dilalah, qot'i'u as-subut, dan qot'i'u al-mantik. Lalu fitur sistem yang keenam yaitu purposefulness, yaitu setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu.
Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan dan purpose atau maksud. Makosid berada dalam pengertian purpose atau algoya. Jasar Auda menempatkan makosid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Baiklah, berakhir sudah pembahasan yang telah saya paparkan dari awal sampai akhir. Di sini saya ingin menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu, Jasar Auda menggunakan makosid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Lalu yang kedua yaitu sebuah pendekatan baru yang belum pernah terfikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul al-fiqih. Dan yang ketiga yaitu ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jasar Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan atau connection, kemenyeluruhan atau willingness, keterbukaan atau openness, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi atau interrelate hierarki, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi atau multidimensionality, dan kebermaksudan atau purposefulness. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.